Halo kawan, jumpa lagi di channel X2 Rider. Spesial hari ini saya mau menunjukkan kepada kawan-kawan sebuah tempat yang mungkin akan menjadi tempat resepsi Mas Kaisang dan Mbak Erina Gudono. Soalnya kemarin tanggal 16 Oktober Pak Jokowi dan para menteri sudah menyurvei tempat ini. Adalah sebuah tempat bersejarah yang terletak di antara Hotel Ambarukmo dan Plaza Ambarukmo, tepat berada di tengah-tengah ini. Besok jalan ini akan menjadi akses masuk dan keluar para tamu VIP, tamu undangan pernikahan Mas Kaisang dan Mbak Erina. Lokasinya memang sangat strategis sekali, berada di pinggir jalur utama Jogja Solo dengan parkiran mobil yang cukup luas. Ini dia tempatnya kawan. Ini adalah Pendopo Agung Royal Ambarukmo, tepat berada di sisi barat Hotel Ambarukmo ini ya. Kemungkinan hotel ini nanti akan di-booking oleh keluarga manten dan juga tamu-tamu undangan Pak Jokowi. Bangunan ini adalah bangunan cagar budaya milik Keraton Yogyakarta. Umurnya sudah lebih dari 150 tahun, dibangun oleh Sultan kelima ya, sekitaran 1823 sampai 1855. Kawan-kawan akan saya ajak untuk melihat-lihat bangunan tua ini dari bagian depan pendopo sampai nanti bagian belakang. Oh ya, nama tempat ini adalah Pesanggerahan Ambarukmo. Pesanggerahan Ambarukmo ini mempunyai sejarah yang cukup menarik. Awal mula pesanggerahan ini berfungsi sebagai tempat istirahat untuk tamu-tamu yang berasal dari luar kota, terutama dari Keraton Solo. Pesanggerahan Ambarukmo ini juga berfungsi sebagai tempat istirahat untuk keluarga kerajaan setelah berburu di area ini. Dulunya area ini dikelilingi oleh hutan ya, hutan belantara yang penuh dengan hewan dan pohon-pohon besar. Fakta sejarah yang paling menarik terjadi pada tahun 1921. Sultan Hamengkubuwono ke-7 atau disebut sebagai Sultan Sugih atau juga disebut sebagai Sultan Sepuh mengundurkan diri atau pensiun sebagai raja. Beliau menggunakan tempat ini atau Pesanggerahan Ambarukmo ini sebagai tempat untuk menghabiskan masa tuanya bersama istrinya Ratu Kencana atau Gusti Kanjeng Ratu Sepuh. Sultan Hamengkubuwono ke-7 adalah satu-satunya raja yang pensiun yang menyerahkan tahtanya kepada anaknya sebelum meninggal. Sultan yang ke-7 ini disebut juga sebagai Sultan Sugih karena beliau adalah sultan yang paling kaya. Pada saat pemerintahannya banyak investasi yang masuk ke Yogyakarta ini. Ada kurang lebih 17 pabrik gula berada di bawah pemerintahan Sultan ke-7 ini. Nah, ini kita sudah sampai di bagian belakang. Ada sebuah bangunan yang sangat cantik sekali ini. Bangunan ini adalah bangunan Balai Kambang. Ada 2 tingkat. Yang atas biasa digunakan untuk menerima tamu-tamu penting ya, ada jamuan di situ. Yang bawah digunakan untuk semedi. Saat ini bagian tengah dan belakang Pesanggerahan Ambarukmo ini berfungsi sebagai museum. Isi museum dalam pesanggerahan ini menceritakan tentang perjanjian Giyanti yang memisahkan Mataram menjadi Surakarta dan Keraton Jogja. Lalu kawan-kawan juga melihat jajaran potret-potret atau lukisan sultan-sultan yang sudah pernah memerintah di Jogja ini. Tidak ketinggalan juga cerita tentang Pesanggerahan Ambarukmo ini ya. Kawan-kawan juga bisa melihat beberapa koleksi wayang, batik tulis atau keris di dalam museum ini ya. Ada satu kamar yang sangat disakralkan. Kamar tersebut berada di depan sisi timur yang merupakan tempat tidur Sultan Hamengkubuwono ke-7. Baik kawan, jadi semoga nanti kita dapat undangan dari Pak Jokowi ya. Amin. Amin. Tapi kalau dapat undangan aku juga bingung mas. Baju batik, celana belum punya. Woi, harus beli baru Iya, ya. sama nanti ada endorsan ya. Endorsan. Iya. Oke, selamat buat Mas Kaisang Pangarep. Selamat menempuh hidup baru nanti ya bulan Desember. Insya Allah itu acaranya berjalan lancar. Amin. Dan
menempuh hidup baru bersama Mbak Erina. Semoga rumah tangganya samawa. Jadi wong Jogja juga ya. Oke. Salam dari YouTuber Jogja. Siap. Baik kawan, saya cukupkan sampai di sini dulu video kita kali ini. Saya akan selalu doakan agar kawan-kawan sehat selalu, bahagia selalu, dan diberi rezeki yang melimpah. Mantap. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.